Telu. Import. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami mengenai menganalisis PT Telkom Indonesia Tbk. Slide selanjutnya, yaitu ada anggota dengan saya sendiri Ikhlas Bintang Saputra dengan NIM 202304100299 sebagai ketua, dan rekan saya Amar Ayasi 2023041038. Saya Muhammad Bintang Febrian 202304103119. Saya Muhammad Faris Habibi dengan NIM 202304103299. Selanjutnya yaitu informasi umum mengenai PT Telkom Indonesia Tbk. Jadi PT Telkom Indonesia atau Persero adalah BUMN yang bergerak di bidang layanan TIK dan jurusan telekomunikasi di Indonesia. Saham Telkom mayoritas dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%. Telkom didirikan pada tahun 1965 dan telah mengalami transformasi dari era telepon hingga digitalisasi. Telkom Group memiliki visi menjadi digital telco pilihan utama yang memajukan masyarakat dengan misi membangun infrastruktur dan platform digital cerdas, mengembangkan talenta digital unggulan, dan orkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman pelanggan terbaik. Telkom juga mengedepankan nilai-nilai inti akhlak seperti amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif untuk menggerakkan inovasi dan menghadapi perubahan di era digital yang sekarang. Selanjutnya, dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, strategi inovasi. Strategi inovasi saat ini. Yang pertama, fokus pada pengembangan teknologi 5G dan 10T untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi. Telkomsel dan Padi UMKM untuk meningkatkan bisnis digital. Yang ketiga, bekerja sama dengan startup dan perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi inovatif. Selanjutnya, strategi inovasi baru. Yang pertama, mengembangkan layanan baru seperti e-commerce, fitness, dan layanan kesehatan digital. Yang kedua, membangun infrastruktur digital yang kuat untuk mendukung layanan baru. Yang ketiga, memperkuat budaya inovasi dalam perusahaan. Inovasi produk. Inovasi produk yang terkini. Yang pertama, IndiHome, layanan internet fiber optik yang menyediakan kecepatan tinggi dan aksesibilitas yang luas. Yang kedua, Telkomsel, aplikasi mobile yang menyediakan berbagai layanan telekomunikasi seperti pembelian pulsa, pembayaran tagihan, dan streaming video. Yang ketiga, Padi UMKM, platform digital yang membantu UMKM untuk memasarkan produk dan layanan mereka secara online. Selanjutnya, inovasi produk baru. Yang pertama, layanan 5G. Layanan telekomunikasi generasi kelima yang menawarkan kecepatan tinggi dan latensi rendah. Yang kedua, layanan 10T. Layanan yang menghubungkan perangkat elektronik ke internet untuk memungkinkan kontrol dan pemantauan jarak jauh. Yang ketiga, layanan e-commerce. Platform e-commerce yang memungkinkan pelanggan untuk membeli produk secara online. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya inovasi pelayanan. Yang pertama, inovasi pelayanan terkini, yaitu layanan pelanggan 24/7 melalui berbagai saluran seperti telepon, email, dan media sosial. Yang kedua, layanan self-service online yang memungkinkan pelanggan untuk mengelola akun mereka sendiri. Yang ketiga, program loyalitas untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan setia. Selanjutnya, inovasi pelayanan baru.
Yang pertama, layanan pelanggan yang dipersonalisasi berdasarkan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Kedua, penggunaan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pelanggan. Dan yang terakhir, pengembangan layanan baru seperti layanan kesehatan digital dan layanan pendidikan. Lanjut, operasi dan inovasi. Pertama, operasi saat ini. Menggunakan teknologi canggih untuk mengoperasikan jaringan dan layanan telekomunikasi. Kedua, memiliki proses yang terstandarisasi untuk memastikan kualitas layanan yang tinggi. Dan yang ketiga, terus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi. Selanjutnya, inovasi proses baru. Pertama, mengadopsi teknologi baru seperti AI dan machine learning untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, mengembangkan proses yang lebih lean dan agile untuk meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada model bisnis. Model bisnis saat ini. Yang pertama ada telekomunikasi. PT Telkom Indonesia menyediakan jaringan dan layanan telekomunikasi yang mencakup telepon, seluler, dan layanan broadband. Layanan ini ditujukan untuk konsumen dan bisnis. Yang kedua ada internet. Menyediakan akses internet dengan layanan seperti IndiHome yang menggabungkan internet fiber optik, televisi, dan telepon rumah dalam satu paket. Yang ketiga ada layanan digital. Telkom juga menawarkan layanan digital termasuk e-commerce dan vintage melalui platform seperti Padi UMKM yang membantu usaha kecil dan menengah memasarkan produk mereka secara online, dan My Telkomsel yang menyediakan berbagai layanan telekomunikasi digital. Selanjutnya ada model bisnis baru, yaitu yang pertama ada transformasi digital yang mencakup pengembangan teknologi seperti 5G dan IoT untuk meningkatkan layanan telekomunikasi. Yang selanjutnya ada cloud computing, mendukung bisnis dengan menyediakan sumber daya komputasi dan memungkinkan layanan seperti SaaS. Selanjutnya ada AI yang digunakan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional melalui layanan pelanggan yang dipersonalisasi dan analitik prediktif. Yang terakhir ada ekspansi ke vintage dan e-commerce yang untuk memperluas portofolio layanan digital, memberikan pengalaman terhubung dan nyaman bagi pengguna dengan integrasi layanan telekomunikasi yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada strategi produk dan merek yang saat ini. Yang pertama yaitu produk Telkom Indonesia telah mengkonsolidasikan posisinya sebagai pemimpin pasar di industri telekomunikasi Indonesia dengan menghadirkan berbagai layanan digital inovatif. Contohnya seperti IndiHome yang menawarkan paket internet, televisi, dan telepon rumah. Selain itu, Telkom juga memperkuat kapabilitas digital melalui layanan mobile dan infrastruktur broadband yang luas. Yang kedua yaitu merek. Strategi branding Telkom fokus pada membangun dan mempertahankan sentimen positif melalui pendekatan omni-channel dalam perusahaan. IndiHome telah bertransformasi dari penekanan pada keunggulan produk menjadi penekanan pada keunggulan merek, dengan tujuan menjadi enabler bagi masyarakat untuk mencapai potensi maksimal mereka. Selanjutnya yaitu strategi produk dan merek saat ini. Yang pertama yaitu produk Telkom Indonesia dapat memperluas portofolionya di digitalnya dengan memasuki pasar vintage dan e-commerce. Integrasi layanan ini dengan layanan telekomunikasi yang sudah ada dapat memberikan nilai tambahan yang signifikan dan memperluas basis pelanggan Telkom. Yang kedua yaitu merek. Telkom dapat memperkuat kehadiran internasionalnya dengan memanfaatkan jaringan globalnya dan terlibat dalam inisiatif global terkait teknologi dan digitalisasi. Kampanye branding bisa difokuskan pada keberlanjutan dan dampak sosial dengan menonjolkan kontribusi layanan Telkom pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada sumber daya dan infrastruktur organisasi. Saat ini, Telkom Indonesia sebagai pemimpin besar industri telekomunikasi di Indonesia menawarkan jaringan fiber optik terluas dengan
cakupan lebih dari 150.000 desa dan 7.500 pulau, serta jaringan seluler 4G mencakup 98% populasi. Telkom juga memiliki 14 pusat data, termasuk pusat data tier 4 terbesar di Serpong dengan kapasitas penyimpanan lebih dari 1 petabyte dan lebih dari 27.000 karyawan berpengalaman di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi. Selanjutnya ada sumber daya dan infrastruktur organisasi yang baru. Untuk mempertahankan kepemimpinannya, Telkom Indonesia bisa terus berinovasi dengan memperluas jaringan fiber optik dan jaringan 5G, meningkatkan investasi dalam pusat data, hyperscale, dan cloud computing. Telkom bisa fokus pada pengembangan solusi AI dan IoT, serta meningkatkan kolaborasi dengan startup untuk menciptakan inovasi baru yang mendorong transformasi digital di Indonesia. Program pelatihan karyawan dalam teknologi digital akan ditingkatkan untuk memastikan Telkom tetap menjadi pionir dalam industri ini. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada jadwal kegiatan inovasi PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia memiliki jadwal kegiatan inovasi di tahun 2025 yang terbagi dalam beberapa kuartal yang meliputi di kuartal pertama yaitu PT Telkom akan melakukan pengembangan produk baru. Terus yang di kuartal kedua PT Telkom akan melakukan peluncuran layanan baru. Di kuartal ketiga PT Telkom akan melakukan pembangunan infrastruktur dan yang baru, dan di kuartal 4 mereka akan mengimplementasikan teknologi baru. Kesimpulannya, PT Telkom Indonesia adalah BUMN di bidang TIK dan telekomunikasi yang terus bertransformasi dengan fokus pada teknologi 5G, IoT, dan platform digital seperti IndiHome. Strategi inovasinya mencakup layanan baru di e-commerce dan fintech, serta peningkatan layanan pelanggan dengan AI. Telkom memiliki jaringan fiber optik luas dan pusat data besar, serta terus berinvestasi dalam infrastruktur digital dan kolaborasi dengan startup. Rekomendasinya adalah memperluas infrastruktur digital, mengembangkan layanan digital terintegrasi, dan meningkatkan penggunaan AI serta IoT. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.